Halo Leo, kembali dengan Bang Leo di sini. Sebelum memulai lebih jauh, selalu kusampaikan salam kompak serta doa terbaik selalu untuk kalian semua agar diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Baik Leo, kalian tentu sudah melihat chapter 1046 kan? Nah, ada sesuatu yang menurutku menarik yang wajib kita telusuri dan bahas bersama-sama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Oke, kita mulai pembahasannya. Coba sama-sama kita perhatikan cover story Germa Double Six di chapter kali ini. Di situ disebutkan sepasang penyusup di lantai puding Pulau Coklat atau Kakao Island. Semua orang terlihat ketakutan dan pergi menjauh. Yang tersisa hanya Kokopolis. Dan pertanyaan selanjutnya, siapa sosok dua orang tersebut? Baik, kita coba telusuri secara perlahan. Pertama, jika kita melihat cover story, semua terhubung dengan Germa Double Six dan dengan ditangkapnya Niji dan Yonji. Dan ekspresi Jax, Ichiji, dan Reiju di cover story awal Germa Double Six yang meninggalkan Whole Cake Island, memang besar kemungkinan Germa Double Six lah yang datang. Namun jika kita melihat siluet pola sepatunya, sungguh berbeda dengan gaya sepatu para Germa. Meskipun memang dalam siluet itu terlihat menggunakan jubah sama seperti Germa, tambahan lain jubah Reiju berbeda dengan siluet tersebut. Berlanjut dan kembali ke pertanyaan tadi, jadi siluet siapa itu kira-kira? Dengan memperhatikan lebih teliti, siluet yang di sebelah kiri memang nampak terlihat seperti menggunakan sepatu wanita. Jadi besar kemungkinan salah satunya adalah wanita. Dan merujuk judul dalam cover story yang mengatakan affair atau sepasang, jadi memang identik dengan pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan. Sebelum berlanjut, sedikit kita kembali flashback ke chapter 925, momen jeda apa yang terjadi di dunia di luar negeri Wano Kuni. Dan sebelum masuk Ars Wano babak kedua, setelah berita besar yang terjadi di Reverie, Kurohige mengatakan tentang pertarungan berdarah, perebutan tahta yang akan terjadi. Kemudian bergeser ke chapter 956 yang nampaknya terhubung karena chapter ini setelah di chapter 925 ada isyarat tentang pergerakan dan berita besar yang terjadi dengan statement Takanomi Dracul Mihawk yang menyatakan jika keinginan Perona untuk segera pergi dari Kuraigana adalah keputusan yang tepat. Dan benar terjadi hal besar di chapter 956. Shichibukai resmi dibubarkan. Jadi Mihawk menjadi incaran, sehingga keputusan Perona tadi sudah tepat untuk meninggalkan Kuraigana. Dan kembali ada sebuah panel di mana Marshal Ditich alias Kurohige mengatakan pada krunya jika mereka semua akan segera berlayar. Daripada membiarkannya jatuh ke tangan angkatan laut, aku lebih suka mengambilnya untuk diriku sendiri, ucap Kurohige. Nah, disinilah pasti ada tempat yang akan dituju Kurohige dan apa sebenarnya yang dia incar. Berkaca dengan apa yang Kurohige katakan sebelumnya bahwa akan terjadi pertarungan berdarah dan perebutan tahta. Bicara perebutan tahta tentu berbicara juga tentang penguasa lautan. Benar, saat ini dia adalah salah satu dari kaisar lautan atau Yonko. Namun tentu kita tahu Kurohige juga mengincar apa yang dicari oleh banyak bajak laut, yaitu One Piece, dan menemukan pulau terakhir Laugtel, serta mendapatkan predikat sebagai sang raja bajak laut selanjutnya. Dan kembali sudah terungkap juga jika ingin ke sana atau Laugtel, maka perlu 4 road poneglyph, yang salah satunya ada di markas Yonko Big Mom, yaitu di Whole Cake Island. Saat ini Big Mom ada di Wano Kuni bersama sebagian besar kekuatan bajak lautnya, sehingga bisa kita asumsikan pertahanan Whole Cake Island melemah. Dengan ditambah fakta jika komandan manis terkuat yaitu Charlotte Katakuri dan juga komandan manis Charlotte Cracker yang kemungkinan masih dalam masa pemulihan usai ditumbangkan atau kalah melawan kapten tercinta kita. Nah, inilah momen yang ditunggu dan dicari Kurohige. Whole Cake Island yang melemah adalah sasaran yang pas bagi bajak laut yang penuh strategi, yang boleh kita katakan strategi licik, karena memang dialah penggambaran bajak laut sejati, penuh intrik, strategi,
pengkhianatan, dan juga kelicikan. Rod Poneglyph yang ada di Whole-Cake Island kemungkinan besar adalah yang diincar oleh kelompok bajak laut Kurohige. Dan siluet sepasang orang tersebut menurutku Leo, jika melihat orang di sebelah kanan dengan pola sepatu dan bayangan menyerupai celana dengan adanya pola kerutan ditambah sebuah jubah dari beberapa komandan Titan Kurohige, kemungkinan besar itu adalah Van Augur. Coba lihat, mirip kan Leo? Lalu untuk siluet yang kedua ini, karena sejak awal memang kita perkirakan adalah seorang wanita, kemungkinan besar itu adalah Katarina Devon, yang memang kita tahu adalah satu-satunya kru komandan Titan wanita bajak laut Kurohige. Selain itu, Katarina Devon juga menggunakan jubah, meskipun sepatunya sedikit berbeda dengan yang ada di siluet. Namun ingat, ini hanya siluet saja. Jadi beberapa hal dan alasan yang coba kita buat, dan adanya ikatan kemiripan siluet dengan kru bajak laut Kurohige, apakah ini sebuah tanda jika Kurohige atau mungkin beberapa kru kelompok bajak lautnya berada di Whole-Cake Island? Menarik untuk ditunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Tetap kukatakan Leo, ini hanya perkiraan dan asumsiku semata. Kemudian jika kalian mau menyebutnya teori, silahkanlah. Oke Leo, kemudian opsi kedua, jika memang itu salah, hal yang menjadi incaran Kurohige dan kelompoknya memang adalah kekuatan buah iblis tipe Logia Mera Meranomi yang diketahui dimiliki oleh Sabo, yang bersama revolusioner lainnya telah bertarung melawan dua admiral saat Reverie, dan setelah itu ada kabar yang membuat kaget seorang Monkey D. Dragon dan yang lainnya. Lalu Makino sampai menutup kedai atau barnya. Lalu ada suasana menyedihkan bagi Dadan dan kawan-kawan yang mengatakan, kita baru saja mengetahui jika dia atau Sabo masih hidup. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, ucap mereka penuh tangisan. Nah, ini juga bisa menjadi dasar kuat jika terjadi sesuatu pada Sabo. Apakah dia ditangkap kemudian OTW dibawa ke Impel Down? Dan inilah yang ingin dibajak oleh Kurohige. Berlanjut ke hal kedua yang ingin Mimin bahas adalah 3 karakter di Onigashima yang sama-sama digendong oleh seseorang atau beberapa atau banyak orang. Yang pertama ada Beppo yang digendong atau diangkut kru Lau yang lain karena hampir pingsan karena menahan panasnya kastil yang terbakar. Lalu ada Killer yang juga digendong atau diangkut kru Eustace Captain Kidd karena terluka usai pertarungannya melawan Basil Hawkins. Kemudian yang terakhir ada Roro Noazoro yang digendong atau diangkut oleh Franky dalam kondisi pingsan dan terluka parah usai pertarungannya melawan King the Wildfire. Dan tahukah kamu Leo, ketiganya dikatakan oleh Oda Sensei merupakan orang nomor 2 dalam kelompok bajak lautnya masing-masing dengan menggunakan media Color Sprint, bersanding dengan karakter-karakter lainnya yang juga disebut sebagai orang nomor 2, mulai dari Silver Rayleigh, Ben Beckman, King the Wildfire, Charlotte Katakuri, Marco de Fini, Shiryu, dan juga Sabo. Nah, bagaimana kira-kira menurutmu Leo? Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.